Untuk omset dalam sebulan saat ini kita masih di angka 100 sampai 150 juta ya. Omset per bulan seperti itu dengan domba-domba penggemukan. Target saya ke depan adalah saya bisa mengeluarkan per bulan itu kurang lebih 200 sampai 250 ekor per bulan. Target saya. Mungkin setahun depan mungkin target saya sebesar itu. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan saya Bayu. Selamat datang di peternakan saya, Sumber Rahmat Rezeki Farm. Awal mula saya berkecimpung di dunia domba dan kambing ini sebenarnya itu adalah faktor ketidaksengajaan ya. Dimana pada tahun 2018 kalau tidak salah itu saya ada main ke salah satu teman saya yang dimana dia itu adalah penjual hewan kurban di setiap musimnya gitu. Jadi saat itu saya berkunjung ke sana, pada saat saya berkunjung mereka menawarkan kepada saya gitu, bantu dong pasarin hewan kurban saya gitu. Nanti lo akan mendapatkan komisi dari penjualan itu. Nah, karena memang saya basicnya adalah seorang marketing, jadi kenapa enggak gitu toh. Saya tidak mengeluarkan modal saat itu. Di tahun 2018 saya itu bisa menjual alhamdulillah 15 ekor. 15 ekor tanpa modal dan saya mendapatkan komisi yang ya bisa dibilang lumayan gitu. Dengan tanpa modal saya kurang lebih mendapatkan 1,5 jutaan kalau nggak. Di tahun berikutnya saya pun sama. Saya mencoba untuk membantu memasarkannya kembali, dan di situ terjadi peningkatan. Saya dapat menjual kurang lebih 25 ekor. Gitu. Dari 25 ekor itu saya mendapatkan lebih banyak komisi. Nah dari situ saya melihat adalah ini adalah pasar yang sangat potensial gitu untuk saya jalanin gitu. Jadi saya berpikir bahwa di tahun ketiga, yaitu tahun 2019 ya, atau tahun 2020, saya bertekad untuk saya harus buka lapak kurban saya sendiri untuk yang pertama kali gitu. Tanpa harus saya banyak berpikir, saya harus buka intinya seperti itu. Saat itu saya hanya bermodalkan 20 sampai 30 juta. Dengan buka lapak di tahun 2019 awal-awal pandemi ya. Nah itu pun menjadi dilema buat saya karena apa? Yang pertama saat itu saya masih bekerja. Saya masih bekerja di salah satu bank swasta saat itu. Yang kedua adalah saya dihadapkan kepada satu masalah yaitu awal-awal pandemi ya. Awal pandemi itu menurut saya membuat saya berpikir kembali nih, apakah saya yakin itu untuk memulai usaha ini gitu, untuk memulai buka lapak sendiri gitu. Saya masih agak ragu saat itu karena kan saya nggak ada basic sama sekali gitu, tapi dengan keyakinan dan niat saya, alhamdulillah saat itu saya memberanikan diri untuk membuka lapak pertama saya dengan kapasitas 45 ekor dan target 45 ekor harus terjual. Namun alhamdulillahnya justru saya bisa menjual lebih dari 50 ekor gitu. Dari 50 ekor itu justru saya banyak mengambil dari lapak-lapak kurban di sekitar saya untuk memenuhi kebutuhan konsumen saya pribadi gitu. Jadi memang ini sangat pasar yang potensial gitu. Di saat pandemi pun kebutuhan untuk hewan kurban ini masih sangat besar gitu. Jadi kenapa enggak untuk nggak saya jalanin seperti itu. Saya memulai dengan membuka lapak kurban, saya itu sudah ada
terbesit pemikiran bahwa apakah ini usaha bisa saya kembangkan dan besarkan gitu, melihat dari kebutuhan dan market yang sangat potensial gitu. Di situ sambil saya belajar dan berpikir, kalau misalkan saya meninggalkan pekerjaan saya untuk melanjutkan usaha domba dan kambing ini bagaimana gitu. Perdebatan sempat terjadi antara keluarga, istri dan lain-lain. Namun ya mereka tetap mengembalikan semua itu kepada saya gitu. Karena kan memang saat itu namanya dunia marketing ya, di dunia perbankan itu pressure sangat kencang gitu. Pressure sangat kencang sehingga saya merasa beban yang saya tanggung tuh seolah-olah tuh besar aja gitu. Jadi mungkin sudah waktunya saya untuk menentukan pilihan untuk mengambil keputusan untuk resign dari bank saat itu gitu, untuk melanjutkan usaha peternakan domba dan kambing ini. Saya bekerja di bank swasta itu kurang lebih sejak tahun 2010-2011 ya. Berarti kurang lebih 9-10 tahunan ya, 90 tahunan saya bekerja di bank dan mungkin saya udah jenuh juga sebenarnya. Sebenarnya kalau istri saya pada saat itu istri saya memang selalu mengikuti apa kata saya. Saya ingin usaha, dia tetap support. Tapi di balik dari istri saya itu ada keluarga saya, keluarga besar seperti orang tua, mertua. Jadi mereka lah yang agak sedikit ragu akan keputusan saya untuk mengambil resign dari pekerjaan saya sebelumnya, seperti itu. Saya itu banyak belajar itu awalnya memang dari YouTube. Dari YouTube saya banyak belajar. Mungkin cara belajar saya melalui YouTube itu berbeda mungkin ya dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman yang lain belajar dari YouTube itu mungkin hanya sejam atau 2 jam dalam satu hari mungkin. Tapi kalau saya berbeda. Kalau saya itu sampai istri saya pun bosan gitu melihat saya main buka YouTube itu sampai bosan gitu mungkin bisa dikatakan ya, karena saya untuk melihat satu tema pun misalkan tentang pakan itu saya bisa berminggu-minggu gitu. Berminggu-minggu untuk saya pelajarin gitu. Dari misalkan nutrisi satu hari ini kayak orang belajar di kampus ya, satu SKS itu saya pelajarin full tentang nutrisinya. Dari berbagai channel saya pelajarin, saya pilih lagi mana yang terbaik, mana yang termurah, mana yang terbagus gitu ya, mana yang terdekat dari lokasi kita, itu kita pilih lagi. Mungkin dari tema pakan aja saya bisa 1 minggu full saya pelajarin gitu. Jadi saya nggak asal ngeliat YouTube saya merasa pintar, tidak gitu. Jadi YouTube itu adalah awal dasar saya belajar di dunia peternakan ini gitu. Baru setelah itu saya bersilaturahmi ke tempat teman-teman peternak yang lain gitu, yang ada di wilayah sekitar, bahkan di luar kota dan luar pulau gitu. Jadi saya benar-benar all out ya, kalau bisa dikatakan ya, all out untuk belajar masalah peternakan domba ini gitu. Karena memang saya nggak pengen usaha saya ini hanya sekedar berternak dan selesai gitu. Saat ini Sumber Rahmat Rezeki Farm ini fokus ke breeding dan juga fattening. Saya memilih breeding karena saya mengalami, ternyata setelah saya menjalani usaha penggemukan, saya sangat susah gitu dalam mencari bahan untuk saya gemukan. Sedangkan apalagi betina ya, betina itu sekarang menjadi primadonanya untuk digemukan seperti itu. Jumlahnya sedikit, pasar peminatnya banyak gitu. Jadi ini yang membuat ketidakseimbangan menurut saya, ketidakseimbangan di pasar, sehingga breeding lah salah satu solusi untuk kami untuk menyiapkan bahan-bahan untuk kita jadikan bahan penggemukan seperti itu. Untuk omset dalam sebulan saat ini kita masih di angka 100 sampai 150 juta ya, omset per bulan seperti itu dengan domba-domba penggemukan. Target saya ke depan adalah saya bisa mengeluarkan per bulan itu kurang lebih 200 sampai 250 ekor per bulan target saya. Mungkin setahun depan mungkin target saya sebesar itu. Kendala-kendala saya dalam
beberapa tahun ini menjalani usaha peternakan domba dan kambing itu memang banyak kendala gitu. Dari supplier yang tidak konsisten, supplier yang nakal, itu banyak. Terus juga dari segi pakan yang harganya selalu berubah-ubah, yang menyebabkan juga kos operasional semakin membengkak seperti itu. Banyak kendala yang saya rasakan seperti itu. Dalam dunia peternakan ini, khususnya domba dan kambing ya, yang saya tahu saat ini, saya selalu berpikir bahwa semua itu bukan kompetitor saya. Tidak ada kompetitor di dunia domba dan kambing ini. Karena apa? Kita itu saling membutuhkan. Jadi jika teman-teman sudah menjalani dan merasakan, pasti akan berpikir sama dengan saya bahwa tidak ada kompetitor di sini. Kita semua saling membutuhkan. Dimana saat saya membutuhkan bahan bakalan, saya pasti membutuhkan mereka semua. Begitupun sebaliknya, saat mereka butuh pasti akan menghubungi kita. Kita juga menjualnya juga pasti dengan mereka juga. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada kompetitor di sini gitu. Jadi semua saling berkolaborasi seperti itu.